Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Herlina dari Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trisakti Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ambil di Program Studi Kebidanan, yaitu Aske Remaja, Kanita, Prakonsepsi, dan Desain Kapal. Adapun bobot SKS untuk mata kuliah ini berjumlah 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Untuk pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kalinya adalah untuk tatap muka, pembelajaran teori maupun praktek, kemudian 2 kegiatan. Hanya untuk kegiatan evaluasi berupa UTS dan UAS. Untuk proses pembelajaran, saya menggunakan metode GDP dan metode interaktif evaluasi, di mana pada komponen GDP saya menggunakan berbagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran secara langsung pada mahasiswa. Untuk interaktif, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memberikan masukan terkait pertanyaan, kemudian melakukan diskusi, memaparkan pengalamannya khususnya terkait topik bahasan yang akan dibahas ataupun pada saat proses pembuatan. Untuk evaluasi dilakukan dengan tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis dilakukan melalui UTS UAS, untuk kegiatan penilaian lainnya berupa aktivitas, penghadiran, kemudian interaksi pada saat perkuliahan. Untuk komponen penilaian terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen kehadiran berbuat 10%, untuk tugas individu maupun kelompok itu berbobot 20%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS 40%. Adapun untuk video pembelajaran yang akan saya sampaikan mengambil topik pertemuan kedua, yaitu permasalahan pada remaja, di mana subtopik pembahasannya terdiri dari permasalahan menstruasi, di antaranya adalah mis minor dan aminore. Kemudian gangguan makan, nutrisi pada remaja yang mungkin terjadi, di antaranya adalah anoreksia, bulimia, kemudian anemia defisiensi dan obesitas. Berdasarkan pokok bahasan tersebut diharapkan setelah proses pembelajaran mahasiswa mampu untuk memahami dan mendeteksi secara dini permasalahan pada remaja sehingga bisa melakukan asuhan secara komprehensif sehingga bisa menyelesaikan masalah pada remaja tersebut. Demikianlah pengantar terkait video pembelajaran yang saya akan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke pertemuan yang kedua, itu terkait permasalahan yang terjadi pada masa remaja. Untuk pokok bahasan kita itu ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah menstruasi. Ini masalah yang mungkin dialami oleh setiap perempuan, di mana itu ada kita bahas itu dispenol dan aminore. Kemudian kebutuhan nutrisi remaja dengan gangguan makan itu kita bahasnya terkait anoreksia dan bulimia. Kemudian ada juga anemia defisiensi zat besi, kemudian obesitas. Jadi setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mendeteksi dini masalah yang terjadi pada remaja, kemudian bisa memberikan asuhan secara komprehensif sehingga bisa tertangani masalah yang mungkin bisa karena menstruasi atau pola makan biasanya untuk kasus remaja. Nah, yang pertama itu menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Ada yang tahu? Menstruasi? Pengeluaran darah setiap bulan itu. Definisi menstruasi itu adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan endometrium. Kenapa dikatakan periodik dan siklik? Ada yang tahu? Ya, kenapa dikatakan periodik dan siklik? Karena menstruasi
ini dialami oleh setiap perempuan setiap bulannya. Kemudian ada siklusnya dari preovulasi, ovulasi, sekresi, dan menstruasi. Jadi tahapan itu dilalui oleh seorang perempuan setiap bulan. Nah, hormon yang berperan pada siklus menstruasi ini ada beberapa hormon. Yang pertama itu pernah dengar hipofis anterior. Nah, ini adalah kelenjar yang ada di bagian belakang otak kita. Dia menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama adalah FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Sesuai dengan namanya, dia menstimulasi folikel, jadi pertumbuhan folikel yang ada di ovarium. Kemudian untuk FH, ini memicu ovulasi dan sekresi progesteron. Kemudian di ovarium juga menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Fungsi estrogen sendiri itu adalah untuk membantu menebalkan endometrium, sekresi mukosa, kemudian menghambat FSH untuk mengeluarkan LH. Kemudian yang kedua adalah hormon progesteron. Progesteron ini adalah untuk memelihara penebalan endometrium. Nah, untuk pernah lihat tabel siklus menstruasi? Nah, biasanya dari biologi ya, SMA, kemudian di anatomi fisiologi juga dijelaskan. Ini siklus yang terjadi ketika sang perempuan mengalami menstruasi, terjadi pada ovarium, yang di bawah itu terjadi pada endometrium. Nah, tahapan siklus menstruasi ini dimulai dari praovulasi. Praovulasi ini dimulai dari hari kelima sampai dengan hari ke-13. Nah, pada hari kelima sampai hari ke-13 ini, hipofis anterior mengeluarkan hormon FSH. Hormon ini membantu pematangan folikel. Jadi dari folikel primer, sekunder, tersier sampai dengan folikel bergerak. Pada akhir masa folikel bergerak ini terjadi peningkatan estrogen, sehingga dia akan memberikan umpan balik pada hipofisis untuk mengeluarkan hormon yang kedua, yaitu apa? Hipofisis yang kedua yang warna biru, warna LH. Nah, dengan adanya LH, dia membantu memecah folikel bergerak, sehingga inti ovum itu bisa bergerak ke saluran tuba untuk menunggu terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Nah, setelah inti ovum itu berjalan ke saluran tuba, maka folikel yang ditinggalkan itu berubah menjadi corpus luteum karena dia masih berwarna kemerahan, sisa dari inti ovum yang baru terlepas. Kemudian karena LH-nya tinggi, maka si corpus luteum ini berubah menjadi corpus luteum. Nah, di corpus luteum ini dia merangsang pengeluaran hormon progesteron. Fungsi hormon progesteron adalah untuk menekan titik uterus. Jadi dengan adanya LH tinggi, kemudian mempengaruhi jadi corpus luteum. Nah, luteum ini dia meningkatkan hormon progesteron sehingga terjadi penebalan dinding endometrium. Tujuannya apa terjadi penebalan ini? Tujuan dari penebalan dinding endometrium adalah untuk apa? Persiapan terjadinya penanaman hasil konsepsi. Jadi kalau misalnya endometriumnya tipis, dikhawatirkan di hasil konsepsinya sulit untuk tertanam di endometrium. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan, maka si korpus ini akan berubah menjadi korpus albikan. Karena korpus albikan ini tidak mengandung hormon apapun, maka dia tidak akan bisa mempertahankan si ketebalan endometrium ini. Jadi tidak ada hormon yang bisa mempertahankan penebalan ini endometrium, sehingga lama-kelamaan si dinding endometrium ini yang tadinya tebal, dia akan mengalami keluruhan. Jadi itu yang dinamakan menstruasi. Apa sih ini bisa dipahami? Proses kenapa bisa terjadinya menstruasi itu seperti apa? Karena tidak terjadi pembuahan sehingga lapisan endometriumnya tidak bisa dipertahankan dan terjadi peluruhan dinding endometrium. Ini tahapannya bisa dibaca.
Kemudian gangguan pada menstruasi yang sering dialami oleh perempuan, yang pertama adalah dysmenorrhea. Ada yang pernah mengalami? Ya. Dysmenorrhea adalah suatu nyeri atau kram pada bagian bawah yang terjadi sebelum atau selama menstruasi. Dysmenorrhea itu ada dua jenis, ada primer dan sekunder. Untuk yang primer ini kelainan pada organ reproduksi, umumnya mulai terjadi 1 sampai 2 tahun setelah menstruasi pertama atau menarche. Biasanya disertai dengan nyeri perut bagian bawah, bisa mengalir ke jempol ataupun paha. Nah, penyebabnya karena apa? Penyebabnya biasanya akibat peningkatan hormon prostaglandin. Nah, prostaglandin ini adalah sebetulnya sangat bermanfaat, tetapi kalau kadarnya berlebihan itu akan menyebabkan kontraksinya berlebihan. Jadi fungsi prostaglandin ini adalah membantu pengeluaran sel-sel endometrium yang memang harus dikeluarkan, kemudian juga membantu untuk kontraksi supaya tidak terjadi perdarahan. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, dia akan menyebabkan nyeri. Kemudian yang kedua itu dysmenorrhea sekunder. Kalau sekunder ini dikarenakan ada kelainan ginekologi, misalnya dia ada endometriosis, mioma uteri, adenomyosis, penyakit organ pakul ataupun kulit uteri. Ini karena memang kelainan ginekologi. Nah, ini gejala dysmenorrhea. Keram perut bagian bawah, kemudian jalan ke mual paha, mual muntah, kemudian diare atau sembelit dan sakit kepala. Nah, pengobatannya seperti apa? Penanganannya? Untuk pengobatan ini ada 2 jenis, bisa kita lakukan secara medis. Itu umumnya untuk mengurangi gejala ataupun rasa sakit yang dirasakan, bisa dengan kompres hangat di perut, atau mungkin bisa melakukan olahraga ringan, diet sehat dan cukup istirahat, menghindari kafein dan rokok, karena dengan kita mengkonsumsi kafein dan rokok itu akan mempersempit peredaran darah sehingga sirkulasi darah di dalam tubuh itu menjadi terhambat, sehingga akan memperparah kondisi orang tersebut. Kemudian untuk medis mungkin kalau memang tingkatan nyerinya sulit untuk ditangani secara medis, bisa kita gunakan obat untuk pereda nyeri. Umumnya yang digunakan adalah ibuprofen dan asam methanol. Kemudian penggunaan BKB khususnya untuk menimbangkan hormon yang ada di tubuh perempuan itu sendiri, karena kan untuk siklus menstruasi kan dipengaruhi oleh hormon. Jadi kalau misalkan hormon tidak seimbang, kita bisa mengimbangkan dengan menggunakan BKB. Kemudian untuk yang dysmenorrhea sekunder, karena dia kelainan alat ginekologi, biasanya dilakukan penanganan untuk operasi. Misalkan ada adenomyosis, sifonium, itu harus dilakukan penanganan operasi untuk menghilangkan kelainan tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, untuk tadi dysmenorrhea itu nyeri saat menstruasi. Kemudian untuk amenorrhea ini adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi pada saat seharusnya haid atau sudah terjadi sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi awal gangguan dari sistem reproduksi ataupun kesehatan reproduksi seseorang. Nah, amenorrhea juga ada amenorrhea primer dan amenorrhea sekunder. Untuk yang primer ini tidak haid sampai dengan usia 15 tahun, meskipun tanda-tanda pubertasnya memang sudah tumbuh, atau memang dia usianya 13 tahun, tapi memang betul tidak ada tanda-tanda pubertas sama sekali. Penyebabnya apa? Ada beberapa penyebab dari amenorrhea ini. Yang pertama adalah kelainan peminta atau kelainan ginekologi, ya, jadi aplasia rahim, vagina, kemudian ada sindrom
Roket nasi, kemudian gangguan kromosom, gangguan hormonal, kemudian gangguan makan berat ataupun anoreksia. Nah, untuk amenorrea sekunder, remaja yang sudah haid sebelumnya tapi berhenti selama lebih atau sampai dengan 3 bulan berturut-turut. Penyebabnya yang pertama adalah kehamilan, kemudian penurunan berat badan drastis, kemudian olahraga berlebihan, stres emosional, PCOS, gangguan tiroid, kemudian penggunaan kontrasepsi hormonal, dan tolak infeksi. Penanganannya seperti apa? Sama seperti tadi disclaimer, ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tergantung penyebabnya ya. Kalau dia penyebabnya karena kebutuhan gizinya kurang, berarti kita konseling terkait gizi untuk gangguan makan. Kemudian karena hormonal, untuk memang terjadi gangguan produksi hormonal. Kemudian melakukan bedah jika terjadi kelainan ginekologi atau anatomis. Kemudian edukasi terkait kesehatan reproduksi dan psikologi. Itu masalah yang mungkin terjadi pada menstruasi. Kemudian ada juga masalah nutrisi yang memang dialami oleh remaja. Yang pertama itu adalah anoreksia. Pernah dengar kata anoreksia? Nah, anoreksia ini adalah gangguan psikologis yang membuat remaja secara sadar menolak makan atau membatasi asupan makan secara berlebihan karena takut gemuk meskipun berat badannya sudah di bawah normal. Ini lebih ke psikologis remaja itu sendiri. Jadi dia merasa bahwa tubuhnya itu masih kurang ideal. Meskipun walaupun kita timbang memang sudah tidak dikatakan tidak gemuk juga sesuai, tapi mereka masih merasa bahwa tubuhnya kelebihan berat badan. Dampaknya apa pada remaja ketika mengalami anoreksia? Yang pertama adalah amenorrea karena tubuh dan estrogen sangat besar karena asupan nutrisinya tidak seimbang. Kemudian bisa mengalami kerapuhan tulang atau osteoporosis atau osteopening. Kemudian bisa terjadi anemia, kerusakan organ, infertilitas jangka panjang. Kemudian kalau misalkan berlarut-larut bisa terjadi kematian karena asupan nutrisi ini memang sangat tidak terpenuhi. Itu terkait anoreksia. Kemudian yang kedua itu adalah bulimia. Bedanya dengan anoreksia, kalau bulimia ini dia nafsu makannya banyak atau bisa dikatakan berlebih, tetapi dia berusaha untuk mengeluarkan apa yang sudah dimakannya. Jadi ini lebih makan, tetapi dia berusaha untuk mengeluarkan makan. Biasanya dengan cara hal yang kurang baik, misalkan dia menggunakan obat pencahar atau berusaha untuk menekankan yang sudah dimakan. Dampaknya apa untuk kesehatan? Bulimia ini adalah yang pertama masalah lambung dan kerusakan kerongkongan karena dia tadi makanannya yang seharusnya dia cerna di dalam lambung dia harus keluarkan sehingga dia akan mempengaruhi kerongkongan atau saluran pencernaannya. Kemudian membuat kerusakan ginjal akibat asam lambung, kemudian gangguan elektrolit karena bengkak pada wajah, dehidrasi, gangguan menstruasi, depresi, dan kecemasan. Ini strategi nutrisi yang harus dipenuhi pada saat mengalami gangguan makan seperti anoreksia ataupun bulimia. Yang pertama adalah
Kecukupan energi yang dibutuhkan adalah sekitar 30 sampai 40 kilokalori per berat badan per hari. Kemudian kebutuhan protein juga harus ditingkatkan, kalsium dan vitamin D, zat besi dan B12, kemudian zinc, magnesium. Kemudian frekuensi makan juga harus ditingkatkan, 5 kali untuk makanan utama, kemudian 2 sampai 3 kali cemilan untuk makanan bergizi. Ini penanaman ataupun strategi berikutnya. Yang pertama, kebutuhan energi itu peningkatannya 30 sampai 35 kilokalori per berat badan. Ya, kemudian peningkatan protein, elektrolit, serat, vitamin D, kemudian ada jadwal makan yang teratur, 3 kali makan plus 2 kali cemilan untuk mencegah rasa lapar berlebihan. Itu untuk gangguan pola makan. Kemudian pada remaja juga terjadi permasalahan anemia defisiensi besi. Biasanya disebabkan karena apa? Disebabkan karena menstruasi. Umumnya disebabkan karena menstruasi. Defisiensi besi ini, fungsi besi ini adalah hemoglobin ini adalah untuk memberikan oksigen sehingga dia bisa mengalirkan sumber energi saat makanan ke seluruh tubuh si individu tersebut. Nah, ini gejalanya yang sering kita temui, misalkan dia cepat lelah, lemas, wajah pusat, kemudian sakit kepala, pusing, napas pendek dan aktivitas ringan, kemudian konsentrasinya pasti menurun, kemudian ditandai dengan kulit kering, rambut rontok, kemudian nafsu makannya menurun. Nah, zat gizi yang diperlukan apa saja? Pastinya yang diperlukan adalah zat besi. Nah, zat besi ini adalah untuk tadi karena dia defisiensi zat besi, jadi kebutuhan zat besinya perlu ditingkatkan. Jadi cara apa? Dengan cara mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Contohnya adalah dari merah, ikan, telur, bayam, tahu, tempe itu banyak mengandung zat besi. Kemudian vitamin C, fungsi vitamin C itu adalah membantu penyerapan zat besi. Jadi kita juga harus selain peningkatan zat besi ini juga harus mengkonsumsi vitamin C. Makanan atau bahan yang mengandung vitamin C biasanya kita peroleh dari jeruk, kemudian jambu, tomat, jadi makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin C itu sangat dianjurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin C. Kemudian selain vitamin C yang dibutuhkan selanjutnya adalah asam folat. Ini fungsinya untuk pembentukan sel merah. Kita dapat peroleh melalui sayuran, hijau, alpukat, kacang-kacang. Kemudian vitamin B12 untuk pembentukan sel merah kita bisa dapatkan dari daging, susu, telur. Kemudian protein juga bisa kita dapatkan melalui ikan, ayam, telur, dan kacang-kacang. Kemudian masalah yang selanjutnya itu adalah terkait obesitas. Obesitas itu apa? Kelebihan berat badan. Nah, untuk obesitas biasanya kita tentukan dengan IMT, indeks massa tubuh. Kita gunakan rumus untuk menghitung apakah seseorang itu memang kelebihan dalam kategori obesitas atau tidak. Ini interpretasi IMT ada batasannya. Ketika kita hitung, kita bisa cocokkan dengan interpretasi IMT ini. Jadi dia masuk ke kategori berat badan kurang, normal, berat badan berisiko, obesitas tingkat 1 ataupun tingkat 2. Contoh ya, ini remaja kelas, umur 15 tahun, berat badannya 55 kg, tinggi badannya 160 cm. Berapa IMT remaja tersebut? Kita masukkan ke dalam rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi.
Karena ini badannya adalah dalam senti, kita konversikan ke dalam meter. Jadi kalau 160 cm berarti 1,6 meter. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh hasilnya jadi 1,45. Maksudnya kategori apa? Kategori apa? Normal atau kurangan atau obesitas? Kurang. Kategorinya adalah normal, karena masih di bawah 22,9. Contoh soal remaja A umur 16 tahun, berat badannya 57 kg, badannya 155 cm. Berapa IMC tersebut? Bisa dihitung? Bisa kita tolong hitung? Sudah ada hasilnya? Sama hasilnya? 23,75 maksudnya kategori fleksibel. Cara mencegah obesitas ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah menerapkan pola makan yang sehat. Kemudian modifikasi perilaku makan, alih pengaturan pola makan, kemudian aktivitas fisik bisa dengan olahraga untuk supaya metabolisme tubuhnya seimbang sehingga nutrisi atau asupan tubuh juga harusnya terpenuhi dan kemudian sirkulasi tubuhnya jalan dengan baik. Nah, kemudian tadi jangan lupa pemantauan IFT untuk memastikan bahwa dia masuk ke kategori obesitas atau tidak. Sampai sini bisa dipahami, ada pertanyaan? Ya. Kalau sama makanannya berlebihan itu biasanya dia apa ya, maksudnya nama berlebihan itu kalau udah sampai apa apa Anemia berlebihan. Tadi kan anemia itu kan bisa penyebabnya banyak macam-macam ya. Misalkan karena dia defisiensi besi, berarti kan yang harus kita lakukan adalah untuk menyeimbangkan atau memperbaiki asupan hemoglobin ataupun zat besinya. Karena zat besi itu berpengaruh pada peningkatan hemoglobin. Hemoglobin itu untuk sirkulasi oksigen atau nutrisi makanan dari tubuh. Jadi kalau misalkan dia mengandungnya, upayakan untuk ada resiko obesitas juga. resikonya berpengaruh pada dari kesehatan reproduksi karena dia kemungkinan tidak terjadi akan menstruasi. Nah, tadi harusnya dia produksi hormonnya normal karena tidak terjadi keseimbangan nutrisi sehingga mempengaruhi produksi hormon. Otomatis kalau dia tidak kesehatan reproduksinya kurang baik, dia akan berdampak pada dewasanya nanti ketika dia hamil pasti akan masalah. Ada lagi? Saya bertanya kalau misalnya pada saat menstruasi pada masa siklus menstruasinya itu bisa diterapkan pada masa Pubertas tidak tersebut karena kan dia pubertas itu kan masa pendewasaan, jadi perubahan atau keseimbangan hormonnya belum stabil. Jadi untuk penyesuaian memang di awal-awal tahun pertama itu memang belum stabil. Ketika sudah menjelang selanjutnya mungkin produksi hormonnya akan stabil sehingga siklusnya akan terbentuk. Ada lagi? Cukup? Baik, untuk penutup saya ingin memastikan bahwa sudah memahami semua materi yang saya sampaikan. Mungkin ada sedikit review dari saya terkait yang sudah saya sampaikan. Apa saja materi ini? Analisis data, terus apa lagi? Desminoa, kemudian aminore, obesitas, aminore, dan anemia defisiensi zat besi. Jadi semuanya kaitannya dengan keseimbangan hormon dan obesitas. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kita